malam ini. Perkenalkan, mungkin sudah banyak yang tahu saya. Nama saya Yuli, suami saya Tan Sriyadi. Anak saya ada 5. Oh, banyak ya juga ya. 3 anak kandung dan 2 anak mantu. Cucu juga sudah 5. Oke, saya tuh hari ini yang khotbah kan Ibu Alexandra. Begitu dengar Alexandra itu saya teringat dengan kelahiran anak saya yang ketiga. Saya intermezzo dulu ya. Waktu anak saya yang kedua itu 4 tahun lebih, saya beritahu kepada suami saya, kamu mau punya anak lagi nggak? Karena kami sudah sepakat kalau kami paling banyak punya anak 3, laki perempuan sama saja. Dan suami saya bilang, oke, kita sepakat punya anak. Waktu itu setelah itu saya hamil dan saya beritahu kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh saya itu mau punya anak perempuan kalau boleh. Tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu saja yang jadi. Nah, suami saya sejak saya hamil itu tanya pada Tuhan, siapa nama anak saya? Siapa anak kami ini siapa? Akhirnya sampai suatu saat itu suami saya tanya Tuhan, Tuhan siapa nama anak kami? Dia ketiduran. Di dalam tidur dia mimpi. Dia mimpi bahwa saya udah melahirkan. Waktu melahirkan itu suster bilang, Pak ini anaknya udah lahir. Suami saya langsung nggak tanya, belum susternya ngomong laki atau perempuan, suami saya tanya, Tuhan siapa nama bayi ini? Langsung dia dengar suara Alexander. Kemudian dia bangun, dia beritahu kepada saya, nama anak kita namanya Alexander. Saya beritahu kepada suami saya, kamu salah dengar kali. Kan aku minta, kalau boleh, Tuhan aku minta anak perempuan, Alexandra kali. Jadi seperti ibu kita yang hari ini akan khotbah. Kemudian saya beritahu, kan aku udah minta Tuhan kalau boleh anak perempuan, tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Coba kamu ingat-ingat lagi. Saya bargaining sama suami saya. Ingat-ingat lagi, mungkin Alexandra kali. Kemudian suami saya diam sejenak, langsung dia beritahu saya, Tuhan ngomong nama anak kita Alexandra. Ya udah, akhirnya beneran. Ternyata yang keluar Alexander, laki-laki. Coba kalau perempuan mungkin saya namakan seperti ibu kita pembicara hari ini, Alexandra. Oke, saya akan saksikan adalah keajaiban yang Tuhan berikan kepada kelahiran akan cucu saya. Waktu anak saya yang pertama 1 tahun lebih, saya beritahu kepada suami, saya ingin punya anak lagi. Jadi kalau punya anak beda 2 tahun dengan yang kakaknya nomor 1. Suami saya oke. Setelah itu saya ternyata benar hamil. Saya merasa hamil, saya tes di lab dan ternyata memang benar positif. Langsung saya beritahu kepada suami saya, sorenya suami saya pulang dari luar kota, saya beritahu kepada suami saya, kalau saya hamil. Kata suami saya, oke, kalau gitu besok kita ke dokter kandungan. Besoknya kami ke dokter kandungan langsung periksa, dokternya bilang saya USG ya. Zaman tahun 80-an, 90-an, USG itu nggak seperti sekarang ya, jarang. Mungkin 9 bulan paling cuma 3-4 kali lah USG. Akhirnya waktu di USG agak lama, dokternya bilang, ini hamil semu atau hamil anggur, yaitu ada ketubannya, ada kantungnya, tapi janinnya nggak ada. Jadi dilihatin itu ada semacam kayak bulat gitu, tapi nggak ada janinnya. Saya kasih surat besok ke rumah sakit untuk dikuret, karena dibiarkan sampai 9 bulan juga nggak ada gunanya, malah membahayakan ibunya karena janinnya nggak ada. Tapi dalam hati saya nggak mau. Orang saya udah minta sama Tuhan, ya sampai di rumah itu suami saya menangis. Saya bingung juga. Tumben jarang suami saya itu menangis. Menangis minta ampun kalau dia itu nggak sepakat sama saya. Karena saya udah minta, tapi dia waktu kemarin, waktu saya beritahu kalau saya itu udah hamil, dia cuma mikir dalam hati, kok bisa ya? Aku belum minta, tapi kok Tuhan udah kasih. Padahal yang pertama itu memang kami sepakat minta punya anak. Yaitu setelah itu kami sepakat, kami ingin punya anak. 2 minggu setelah itu kami periksa lagi, ternyata miracles, yaitu janinnya udah gede. Dengan berjalannya waktu, itu saya waktu anak kedua pun saya juga berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh saya minta anak perempuan. Tapi jangan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu saja yang jadi. Karena saya tahu kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik untuk kami. Karena kami nggak tahu yang masa akan nggak datangkan, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Setelah sampai dalam perjalanan itu USG pun tidak diketahui jenis kelaminnya, dokter cuma bilang kemungkinan perempuan, tapi juga
nggak tahu pasti perempuan ya, cuma karena tidak ketahuin jenis kelaminnya jadi dokter cuma kurang lebihnya perempuan. Sampai suatu hari sudah 9 bulan lebih, saya waktu pagi-pagi bangun, itu saya mau ke toilet, ke kamar mandi, tapi suami saya udah bangun duluan, dia sedang baca Alkitab. Kemudian saya keluar dari kamar mandi, saya beritahu suami saya yang rasanya hari ini tuh aku mau melahirkan karena udah keluar flek. Kata suami saya, oke, nanti kalau sudah mulai waktunya aku anterin ke rumah sakit. Oke, setelah itu saya kembali tidur, suami saya masih tetap baca Alkitab, dia dengar suara Musa. Waktu dia dengar suara Musa, dia heran. Siapa yang ngomong ya pagi-pagi? Dilihat kiri kanan, nggak ada orang. Dilihat dari jendela dibuka, nggak ada orang, masih sepi karena masih pagi. Akhirnya dia baca lagi Alkitab, dia dengar lagi suara Musa. Padahal dia tidak baca Alkitab tentang Musa. Sampai 3 kali dia dengar suara Musa, langsung dia, aku ngerti apa yang dimaksud Tuhan. Tapi dia nggak cerita kepada saya. Siang menjelang sore, perut sudah mulus-mulus, saya diantar ke rumah sakit. Dalam perjalanan, suami saya baru cerita. Tuhan ngomong kalau anak kita namanya Musa. Waktu itu saya diam. Kalau Musa, pasti anak saya laki-laki lagi. Akhirnya beneran, lahirlah seorang anak laki-laki dan kami namakan dia Moses. Si Moses ini udah menikah. Setahun perjalanan menikah, udah setahun itu tidak ada tanda-tanda kehamilan. Setelah kurang lebih 1,5 tahun lah, itu istrinya hamil, tapi 4 minggu kemudian pendarahan dan keguguran. Tentu saja apa yang diharapkan, udah diharapkan punya anak, udah agak lama, tapi terus keguguran. Beberapa bulan kemudian, anak saya itu ke minimarket, dekat dengan rumah, jalan kaki dia ke minimarket. Setelah dia beli-beli yang diperlukan, tuh Roh Kudus ngomong sama dia, beli susu ibu hamil. Waktu dia disuruh Roh Kudus beli susu ibu hamil, dia heran. Istri saya itu belum hamil, kok aku disuruh beli susu ibu hamil. Akhirnya dia ambil susu ibu program hamil. Tapi Roh Kudus bilang, kembalikan. Istri kamu sudah hamil. Ambil susu ibu hamil. Akhirnya diambillah susu itu. Saya juga nggak ngerti ya kalau sekarang ternyata ada susu ibu program hamil, susu ibu hamil, ibu menyusui. Jadi sudah berkembang ya, saya nggak ngerti juga. Jadi waktu itu dia taat, dia ambillah susu itu. Akhirnya dalam perjalanan pulang dia bingung gimana cara menyembunyikan susu ini ya. Kalau enggak bisa berantem tuh sama istrinya. Istrinya kan beberapa bulan sebelumnya habis keguguran. Jadi dia nggak enak hati juga kalau beli itu kan nggak enak sama istrinya, menyinggung perasaannya. Di sini saya cuma mau tadi saya flashback ke kelahiran dia. Kalau dulu bapaknya Tuhan ngomong nama dia kepada bapaknya, Roh Kudus juga ngomong kepada anak saya tentang akan kelahiran dari anaknya juga. Jadi sampai di rumah setelah belanja, sampai di rumah masuk ternyata istrinya turun dari lantai 2, kamarnya lantai 2 ketemu. Aduh, bingung dia, gimana cara menyembunyikan ini ya? Istrinya tanya, kamu beli apa? Ya, yang kita perlukan. Tapi dari gelagatnya istrinya curiga, ada sesuatu ini. Akhirnya dia minta kepada anak saya, aku lihat dompet kamu deh. Akhirnya diambil dompet, dilihat di situ ada stroke. Dilihat stroke-nya ternyata loh, kok beli susu ibu hamil. Dia tanya, kenapa kamu beli susu ini? Maksudmu kamu apa? Langsung dia beritahu bahwa Roh Kudus yang nyuruh ambil susu itu. Kemudian mantu saya bilang, ada 2 hal yang aku mau ngomong. 1, saya itu dokter. Mantu saya seorang dokter. Yang kedua, saya pernah hamil, meskipun saya itu pernah keguguran. Jadi saya tahu rasanya hamil. Tapi anak saya cuma bilang, Roh Kudus yang ngomong, saya nggak ngerti. Pokoknya saya taat. Akhirnya beberapa saat kemudian ternyata beneran hamil. Dan sampai 9 bulan lahirlah seorang bayi perempuan yang mereka inginkan. Memang mereka pinginnya bayi perempuan. Jadi lahir bayi perempuan. Dan setelah bayi ini umur 1,5 tahun, mantu saya tes pack positif lagi. Jadi waktu positif itu dia periksa ke dokter di USG, ternyata waktu di USG kantung
kantong janinnya nggak ada, janinnya juga nggak ada. Dan dilihat ternyata ada pendarahan di dalam dan kemungkinan keguguran. Tapi setelah berjalan 2 minggu, kok tanda-tanda keguguran nggak ada ya. Terus periksa lagi ke dokter, di USG ternyata janin dan kantong janinnya udah ada. Di sini saya tadi flashback yang saya, kalau dulu saya ada kantongnya nggak ada janinnya, kalau ini kantong dan janinnya nggak ada. 2 minggu kemudian periksa, ternyata setelah itu ada, saya juga 2 minggu setelah itu juga ada. Jadi ada hampir kemiripan yang terjadi pada saya juga kepada mantu dan anak saya. Setelah itu minggu ke-10, pada kehamilan minggu ke-10, dianya kena diare, juga muntah-muntah, akhirnya masuk ke rumah sakit. Nah, karena harus nginap di rumah sakit karena kita takut dehidrasi ya. Jadi mau nggak mau nginap di rumah sakit, dan di rumah sakit itu waktu dicek ternyata janinnya ada 2. Wah, kita juga seneng ini, berarti anak kembar ada 2. 2 minggu setelah itu, jadi di usia kandungan 12 minggu, dia cek lagi, dokter kandungannya agak curiga, ini ada something wrong dengan kandungannya ini. Akhirnya dia minta supaya di USG 4 dimensi. Dari hasil USG 2 dimensi, juga hasil dari 4 dimensi, ternyata diketahui bahwa salah satu janin itu mengidap hidrops berat. Yaitu di mana ada penumpukan cairan di sejumlah di salah satu janin, sehingga menyebabkan organ-organ tubuhnya ini tidak bisa berkembang. Jadi dipastikan sama dokter janinnya ini pasti nggak selamat. Selain itu juga dokter bilang salah satu janin ini ada kelainan kromosom. Jadi kalaupun lahir itu akan Down syndrome, juga akan cacat jantung atau enggak gagal jantung, paru-parunya juga nggak bisa berkembang. Jadi isinya negatif semua deh, dan dokter bilang dipastikan pasti nggak selamat. Karena nggak selamat, karena dalam satu kantung mereka mau nggak mau kalau satu nggak selamat, otomatis nyeret yang satunya lagi, dan satunya pasti nggak selamat juga. Ya masih belum itu. Kemudian jadi mereka setelah dari rumah dokter itu, malamnya anak saya telepon, dia menangis, ceritakan tentang kejadian yang menimpa dari kehamilan anaknya. Dia menangis, kita doakan, kita kuatkan, kita kasih ayat-ayat menguatkan, pun rasanya mereka sudah hopeless banget, karena data-datanya udah menunjukkan sesuatu yang negatif. Besoknya saya dan suami saya ke rumah mereka. Saya akhirnya diceritakannya kronologis lebih detail lagi, dan saya ngomong Tuhan itu rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saya bilang kamu harus percaya bahwa jangan pikirkan yang jelek, apa yang kamu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkan itu. Semua yang jelek jangan dipikirkan, semua yang baik-baik aja yang dipikirkan. Anak saya cuma bilang, oke, besok mama akan puasa untuk si kembar ini. Besoknya saya puasa seminggu untuk cucu saya ini. Tapi anak saya waktu itu beritahu kepada saya, mama nggak usah PHP, Ma. Maksud tahu ibu-ibu PHP itu apa? Pemberi harapan palsu. Karena apa? Dokter kandungan yang memeriksa itu adalah dosen dari mantu saya. Jadi dosen dan murid ini melihat data-data dari 2 dimensi, 4 dimensi, udah nggak ada harapan ya buat si janin ini. Tapi kami cuma menguatkan. Tapi karena mereka sudah drop, putus asa, malamnya mereka kembali ke dokter. Waktu kembali ke dokter, mereka minta dikuret karena mumpung kandungannya belum besar, masih 12 minggu, minta dikuret. Tapi dokternya nggak mau kuret karena detak jantungnya masih berdetak. Jadi dokternya nggak mau kuret.
Akhirnya mereka dinasehatin sama dokter, akhirnya mereka pasrah, mereka akhirnya sepakat, anak saya dan mantu saya sepakat untuk membesarkan bayi yang ada dalam kandungan ini dan pasrah apapun yang terjadi. Jadi mereka pasrah. Di sini saya mau flashback lagi ke yang tadi kelahiran anak saya. Bapaknya menangis karena nggak sepakat sama saya, nggak sepakat untuk punya anak. Anak saya juga menangis melihat kandungan dari anaknya. Akhirnya mereka sepakat. Kalau saya dulu dokter yang nyuruh saya kuret karena nggak ada janinnya. Kalau ini anaknya yang ke dokter minta dikuret, dokternya yang nggak mau. Jadi kebalikan dengan saya. Jadi setelah itu mereka sepakat. Ya inilah mereka sepakat sama seperti kami dulu. Kami sepakat punya anak. Jadi mereka anak dan mantu saya juga sepakat akan membesarkan janin ini apapun yang terjadi pasrah. Akhirnya kesepakatan itulah kalau suami istri sepakat, di situ akan ada breakthrough, di situ ada mujizat. Amin. Di minggu ke-22, waktu periksa lagi ke dokter, di USG lagi 4 dimensi, ternyata miracles happen. Yang tadinya katanya pasti nggak selamat, karena organ-organ vitalnya nggak bertumbuh, ternyata di USG 4 dimensi organ-organ tubuh dari si janin tumbuh semua, tumbuh dengan sempurna. Jadi dokternya juga heran, wah ini semuanya ternyata lengkap semua, normal semua, tumbuh dengan sempurna. Tetapi ada kendala, yaitu mereka ada kendala lagi, yaitu kena TTTS. Tolong host di-share untuk itunya, fotonya. TTTS bukan teka-teki silang ya ibu-ibu, tapi TTTS yaitu twin to twin transfusion syndrome. Ya, ini ada share itu yang kiri itu healthy twins, yaitu kiri gedenya sama, tapi ini ada twin with TTTS yaitu twin to twin transfusion syndrome, di mana yang satu berat tubuhnya itu beda lebih dari 25% lebih kecil dengan yang gede. Jadi di sini kalau saya lihat dari artikel, yaitu asupan darah yang masuk ke janin itu nggak sama. Yang satu kurang asupan darah, yang satu kelebihan asupan darah. Dan kalau TTTS ini terus berlanjut, mau nggak mau itu terus berlanjut, yang kecil akan tambah kecil, yang gede tambah bukan besar tapi bengkak. Dan itu mempengaruhi juga nyawa mereka. Akhirnya kami juga berdoa terus itu. Jadi setiap kali ke rumah sakit periksa itu selalu mantu saya hope for the best, selalu hope for the best, gimana caranya supaya ini TTTS ini nggak berlanjut terus ya. Dan di minggu-minggu terakhir juga mantu saya mengalami anemia berat sehingga kekurangan zat besi, di mana orang hamil tidak boleh kekurangan zat besi, jadi harus transfusi zat besi sampai 4 kali. Juga supaya karena takut kalau nanti lahirnya prematur, akhirnya disuntik untuk penguatan paru-paru sampai 4 kali juga. Supaya nanti kalau in case of lahirnya prematur, bayinya paru-parunya udah kuat. Nah, pada minggu ke-37, dokter lihat ini rasanya beratnya udah cukup, boleh dikeluarkan. Akhirnya operasi sesar untuk mengeluarkan si bayi di minggu ke-37. Bayi normal mungkin 40 ya, minggu 40, lahir di minggu 40. Tapi ini 37 dokternya udah bilang udah boleh dikeluarkan. Akhirnya pada waktu udah kami tunggu setelah lahir, dokter anaknya keluar, Bu, Opa, Oma, Bapak, ini anaknya udah lahir, semuanya lengkap ya, jari tangan, kaki apa semuanya lengkap, sempurna, normal semuanya. Beratnya 2,5 kilo. Kemudian keluar lagi satu, semuanya juga lengkap. Jari tangan apa semua sudah normal. Lahir beratnya 1,9 kilo, nggak sampai 2 kilo. Jadi kecil banget. Kecil tapi lengkap ya. Semuanya lengkap. Jadi bukan cuma porsinya, kalau itu gede, ini porsinya kecil. Nah, waktu itu ternyata setelah ditelusuri, yang gede itu tali pusar ke anaknya itu ternyata pendek. Sedangkan yang kecil itu tali pusarnya melilit leher. Enggak sekali,
sampai 3 kali lilitan di leher. Makanya dari itu kami pun bersyukur kenapa Tuhan bisa menyuruh dokter kandungannya untuk mengeluarkan di minggu ke-37. Karena itu lilitan 3 kali itu juga istilahnya kan berbahaya juga untuk anaknya kalau kena. Waktu itu dokter kandungan ngomong sama dokter anak, tolong dicek kromosom, jantung, dan paru-parunya. Dokter anaknya heran, kenapa dokter kandungan bisa bisa menyuruh begitu. Akhirnya diceritakan kronologisnya, ternyata dokter kandungan, dokter anaknya bilang, wah ini miracle banget dengan data dan fakta, dengan 2 dimensi, 4 dimensi yang ada. Semuanya kalau dokter kan berdasarkan apa yang dilihat dia, ternyata Tuhan bisa mengubahkan dari yang enggak ada menjadi ada, yaitu nothing is impossible for God, everything is possible. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau kita mau percaya kepada Dia. Tolong host ya, fotonya si kembar, dan si kembar ini sekarang udah berusia 13 bulan, udah jalan, udah lari, jadi normal, tubuhnya sehat, lincah, dan aktif. Ini si kembar, dan itu yang bawa itu adalah yang kakaknya yang waktu itu ngomong sama Roh Kudus, ngomong sama bapaknya untuk ambil susu ibu hamil, itu udah umur 3 tahun, dan si adiknya udah 13 bulan dan semuanya normal. Dan Tuhan dari sini ada keajaiban yang Tuhan berikan dalam keluarga besar kami. Satu hal yang saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu yaitu satu hati. Kalau ada persoalan apapun suami istri sepakat berdoa, dan di situ pasti akan ada mujizat, ada breakthrough, ada pemulihan. Terima kasih. Semoga kesaksian ini boleh bawa berkat buat kami, buat ibu-ibu semuanya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke host.